Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa beserta kita. Hari Minggu 9 Agustus 2020 adalah hari Minggu biasa ke-19. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, berkat pengajaran Roh Kudus, kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Pertama Raja-Raja, pasal 19 ayat 9a, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13a. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 1 sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah merasakan dan menyadari kehadiran Allah. Biasanya pada saat seseorang mengalami kesulitan besar, kegagalan, penderitaan, keterpurukan, dan sakit penyakit akut, barulah ia ingat akan Tuhan. Seorang yang bahkan tidak percaya akan Tuhan, pada saat-saat seperti itu akan sadar bahwa hidupnya terbatas dan ia butuh pertolongan yang tidak mampu diberikan oleh siapapun juga. Pada saat seseorang masih muda, penuh energi, harapan dan kemampuan, ia pun bisa saja merasakan tidak membutuhkan Tuhan. Seorang yang sangat pintar sekalipun, yang mampu berargumentasi melawan keberadaan Tuhan, pada saat berusia amat uzur, kerangka berpikirnya mulai berubah, dan dalam sakratul maut, yang tidak mengenal usia, tidak ada siapa-siapa yang dapat diharapkan, besar kemungkinan ia akan berpikir tentang yang ilahi, kepada siapa ia akan pergi. Kesadaran akan kehadiran dan penyertaan Tuhan pada akhirnya diharapkan. Saudara terkasih, kehadiran Tuhan bukan dalam gegap gempita dan hiruk-pikuk serta kemewahan dunia. Kelahiran Yesus pun hanyalah di tengah kesenyapan. Bacaan pertama pada hari ini mengisahkan kesaksian Nabi Elia bahwa Allah tidak ada dalam angin yang kencang dan kuat, juga tidak ada dalam gempa, dalam api pun tidak.
diceritakan bahwa Elia justru mengalami kehadiran Allah dalam angin sepoi-sepoi basah. Allah hadir bukan untuk menunjukkan kekuasaannya, tetapi menggunakan kekuasaannya hanya untuk keselamatan. Yesus pun tidak mau menunjukkan kebesarannya. Dicobai 3 kali oleh iblis untuk menunjukkan kebolehan dan kemampuan, bahkan ditantang untuk menunjukkan dirinya sebagai anak Allah, Yesus menolak. Bukan kebesaran dan kemasyhuran yang dikehendaki, melainkan keselamatan. Bukan tawaran dunia yang diincarnya, melainkan kesetiaan pada misi Bapa, supaya setiap orang menjadi percaya dan dipersatukan dengan Allah. Saudara-saudariku terkasih, Allah hadir di tengah kita. Tapi kita tidak perlu mencarinya dalam hal-hal yang amat dahsyat. Tidak juga perlu dibuktikan dengan kenyataan bahwa seseorang disembuhkan oleh Allah atau ditolong berkat doa-doanya. Itu bagaikan menguji Tuhan. Perkataan, jika Tuhan menunjukkan diri dalam hal-hal yang tidak mampu kujalani, aku akan percaya kepadanya. Hal itu cenderung menjerumuskan pemahaman akan Allah pada pertaruhan, untung rugi, saya dibantu maka saya membantu, saya mendapat maka saya memberi. Bukankah Allah hadir dalam hal-hal biasa, saat-saat kita senang, maju dan berhasil, pada saat keluarga kita rukun dan damai, pada saat anak-anak bisa bersekolah dengan baik, pada saat kita memiliki pekerjaan dan teman? Kenapa pada saat-saat itu kehadiran Tuhan tidak kita sadari? Ya, karena di mana ada ketenangan, orang tidak membutuhkan pertolongan. Orang tidak membutuhkan Tuhan di sana. Di mana ada kesukaran dan kemelut yang dahsyat, orang berpaling pada Tuhan. Kalau begitu, maka Tuhan lalu menjadi sekedar hamba yang melayani kebutuhan kita. Bukankah Tuhan kita itu adalah Raja semesta alam yang patut kita sembah dan kita junjung tinggi? Lalu mengapa kita harus meredusirnya menjadi suatu fungsi, yakni sebatas hamba atau asisten yang harus siap melayani seorang bos, seperti kita selagi kita bersusah, memberi pertolongan di saat sulit, memberi solusi saat berhadapan dengan jalan buntu? Tidak perlu kita melihat karya besar Allah baru menjadi percaya. Justru kita harus melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari hal yang sederhana dan biasa. Karya Allah sudah berlangsung dari kekal sampai kekal untuk kita, sejauh kita tetap memiliki iman dan keyakinan serta pemahaman yang benar bahwa Allah itu dekat, bersama kita, hadir dalam setiap langkah hidup kita dengan beragam pendampingan, seperti menuntun kita saat jatuh, mengajari kita saat lalai, menguji kita pada saat kita lengah, memperkuat kita pada saat kita bersusah, menjadi kekuatan kita pada saat kita bersuka cita, kegembiraan kita pada saat hidup berjalan lancar, sebagai Allah kita dalam seluruh kehidupan kita. Yesus disapa Immanuel, yang berarti Allah selalu beserta kita. Itulah yang semestinya kita resapkan dan tanamkan di dalam hati dan budi, bukan sebagai konsep, tetapi pengalaman yang konkret. Semoga demikian. Amin.